Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Pandeglang Banten. Masya Allah terima kasih banyak. Dan juga jamaah Islam di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini. Lukamu karena pikiranmu sendiri. Ini Masya Allah luar biasa ya. Nah sekarang sebelum kita lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan. Tentang apa nih? Tentang ketika tetangga terlalu julid. Nih coba kita lihat tayangannya. Ini diri tayangannya nih. Nah, tepuk tangan dong Bu. Punya tetangga yang rese Bu? Ah punya, ya Allah sebelah sini kencang banget punya gitu. Pertanyaannya yang rese tetangganya apa Ibu? Nah. Tetangganya masih saling bela diri. Tapi gini Bunda ya, Iya. yang namanya orang tinggal kan gak bisa milih tempat. Pada saat kita beli rumah kita gak tahu kadang-kadang Iya. tetangga kita itu apakah baik, Iya. apakah rese, apakah Benar. tukang ngomongin orang Oh gitu iya, ya. betul. Tapi daripada kita pikirin, katanya sering kita pikirin malah nanti akhirnya kita jadi sakit hati. Iya. Kita malah jadi sakit. Ya udah kalau gitu mah katanya cuekin aja. Tapi kalau nggak dipikirin, katanya tetangga ini nggak berhenti ngomongnya. Ini bagaimana masalahnya nih Bunda nih? Masya Mohon Allah, izin Bunda baik. Tuti. Terima kasih Mas Fadli. Tepuk tangan dong buat Masya Bunda Allah, Tuti. mohon izin Habib Syahab, Ustadz Maulana dan guru-guru kami semuanya. Ibu-ibu siapa yang hafal coba surah Al-Baqarah ayat 286. Angkat tangan yang hafal. Menita hararapa. Coba kubunannya di ngawitan. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Terus Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama amaltahu 'alal ladzina. Bagus. Rabbana wa la Tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Sadaqallahul azim. Kalau kita mengalami ada tetangga kanan kiri kurang baik kepada kita, pertama jangan kita masukin hati dulu. Karena bisa jadi tetangga kita itu yang jelek sama kita atau yang tidak baik sama kita timbul dari diri kita yang akhirnya mengakibatkan tetangga kita juga nggak baik kepada kita. Intinya jangan suudzon. Tapi bagaimana kalau di tetangga, entar-entaran dia lagi nyakitin kita. Entar-entaran dia lagi bermasalah dengan kita. Ambil tindakan terbaik yaitu berdoa kepada Allah. Ya Allah sebetulnya saya ini gak ada salah sama dia itu. Kenapa dia selalu mempermasalahkan kepada saya. Saya beli mobil, dia yang pingsan. Saya beli motor, dia yang juga suka ngambek-ngambek. Bingung, betul gak Bu? Berarti kita ambil dah waktu untuk berbicara berempat mata. Ibu kita bawa tentengan Bu makanan. Permisi saya mau silaturahmi. Saya ada yang dibicarakan. Oh boleh cemana gitunya judes teh geninganan. Ada apa cemana gitu. Padahal dia itu iri bisa jadi iri. Mau apa? Atuh masuk dulu silakan. Begini Ibu saya itu mau bicara empat mata. Tidak mau ada orang lain yang tahu. Kenapa Ibu kepada saya selalu aja berbuat seperti itu gak baik kepada saya. Ada masalah apa Ibu kepada saya? Selama ini saya tidak pernah bermasalah dengan Ibu. Tetapi kenapa Ibu selalu bermasalah dengan saya? Tidak ada henti-hentinya. Bisakah Ibu ikhlas kepada saya? Kalau saya ada salah minta maaf. Karena Allah saja maha pengampun. Saya minta maaf walau kiranya saya merasa tidak salah kepada Ibu. Tapi kalau Ibu terus begitu yuk kita berangkat ke Pak RT. Yuk kita berangkat ke Pak RW. Bagaimana karena kita tidak nyaman kalau kita hidup bertetangga, tetangganya tidak baik kepada kita, betul nggak? Betul, Iya. tepuk tangan dong Bu, Masya Allah. Sama doa ya,
Doa ya Allah kalau bisa tetangga rese itu mudah-mudahan rumahnya cepat laku. Kalau seandainya dia yang gak pindah, saya yang rumahnya yang laku. Pindah dari situ Bu sekalian ya. Masya Allah. Ya, makasih banyak Bunda Tuti. Mas Tepuk Fadli. tangan buat Bunda Tuti. Masya Allah, kita lanjut lagi yuk. Waktunya kita memberikan kesempatan kembali buat jamaah yang ada di studio, mewakilkan di rumah. Untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oh, oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Oh, yang ini dulu nih Ibu. Mau izin Bu, boleh maju ke depan? Iya. Sini Bu, silakan. Perkenalkan namanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayah dari Kecamatan Bojong, Pandeglang, Banten. Tepuk tangan buat Ibu Yaya. Pelan-pelan aja Ibu, ya. Oke. Curhat dong Ustadz. Boleh dong Ibu. Gini Ustadz Iya, ya. mau curhat apa Saya Ibu? kan punya teman, baik sekali. Kami kemana-mana selalu bersama, selalu bareng. Tapi tiba-tiba teman saya itu kenapa ya berubah Oh gitu. berubah, lebih dekat mic-nya Bu, iya. Iya, tiba-tiba teman saya itu berubah. Berubahnya gimana, Bu? Berubah yang tadinya kami kemana-mana bersama, selalu misalkan ke pengajian kita bareng. Terus tiba-tiba nggak mau? Tiba-tiba susah dihubungi, Oh, susah terus kalau diajak dihubungi. susah, sudah saya tanya baik-baik, dia itu tidak mau bicara, diam Oh saja. gitu, ngambek kali dia sama Ibu. Tidak tahu, saya tidak tahu seperti apa salahnya ya, apa masalahnya. Mm-mm. Dan yang saya tanyakan, Heeh. harus solusinya harus seperti apa Ah. menghadapi teman seperti itu supaya Oke. kami bisa baik kembali seperti semula. Oh gitu, Iya. biar bisa bestian lagi. Iya. Iya. Ke pengajian jalannya gandengan Iya. bareng gitu Iya. ya. Masya Allah. Ustaz Syam mau izin Nabi Muhammad boleh maju ke depan. Coba nih Ustaz Syam dulu deh, dari anak muda nih. Kenapa nih masalahnya kalau misalnya tiba-tiba dari bestian tiba-tiba menghilang temannya ghosting. Sila, Ibu di belakang ada Ustaz Syam Bu. Kaget Ibu ya. Ibu temannya ini punya suami. Kami sama-sama punya suami tentunya. Udah temennya yang hilang ini masih punya suaminya. Punya suami. Masih ada berarti suaminya. bisa jadi yang pertama udah nggak diizinin sama suaminya. Iya, Misalnya mungkin, ya contohnya misalnya ada seorang suami ya sudah kamu belajar dari rumah saja, nggak usah ikut majelis taklim. Misalnya ya siapa tahu kan suaminya sudah mampu untuk ngajarin istrinya, ya bahkan itu bagus untuk istrinya. Misalnya suaminya ngomong kamu jangan kemana-mana lagi nih segala macam. Saya rasa kamu kalau habis majelis taklim pulang dari majelis taklim bukan kebaikan bertambah malah ngelawan suami, kamu nggak usah lagi. Bisa jadi. Ya, bisa tapi jadi. sudah saya tanya baik-baik apa sih masalahnya, kenapa kamu tiba-tiba berubah? Dia Iya. nggak mau jawab. Nggak Nggak ada mau. apa-apa, cuma saya pengen begini aja gitu. Kamu nggak ada apa-apa pengen begini aja kata iya, dia. Saya bingung harus seperti apa gitu Yang ya. kedua, kalau bukan karena izin suami, terkendala izin suami, mungkin yang kedua masalah ekonomi bisa jadi. Masalah ekonomi. Maka ibu jangan nanya masalahnya apa. Langsung ibu nawarin bantuan. Kalau ada yang bisa saya bantu, saya mau bantu gitu. Oh, seperti Karena itu ya. ndak semua orang senang bercerita. Ada orang senangnya dibantu langsung. Ndak mau Ya. ditanya masalahnya apa, tapi pengen dibantu. Ada tuh orang kayak gitu Bu. Oh, begitu ya. Nah, ada orang yang pengen dibantu. Ndak usah ditanya-tanya lagi. Kan ibu suka lihat konten-konten di sosmed itu. Ada orang udah berapa lama nggak makan Pak. Ini nggak usah nanya, langsung aja kasih orang makanan. Ada orang nanya-nanya langsung udah berapa lama di sini Pak. Udah berapa ini ya. Kasih makanan subhanallah. Sama dengan teman. Mungkin dia butuh bantuan bukan butuh pertanyaan. Jadi kalau ditanya terus, kamu apa begini, kenapa begini, mungkin tidak nyaman baginya. Maka ibu tawarkan bantuan kepadanya, apa yang bisa saya bantu, kami dari teman-teman BKMT mau bantuin kamu. Kalau ada masalah silahkan kabari kami selalu siap untuk membantumu. Kemudian yang Insya ketiga, Allah. jangan pernah lupa untuk meminta maaf. Meminta maaf tidak ada ruginya, meskipun tidak ada salahnya. Misalnya kita tidak ada salah, tidak ada apa. Saya ingat-ingat tidak ada salah. Kita ini manusia Bu, tidak lepas daripada kesalahan. Maksudnya apa? Kadangkala kesalahan itu disengaja, tapi tidak jarang kesalahan itu tidak disengaja. Mungkin kita bermaksud bercanda, mungkin kita bermaksud, ini saya udah akrab, udah biasa lah ngomong begini. Ternyata itu menyakiti hatinya, maka minta maaf itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Tapi kalau sudah semua ikhtiarnya, serahkan kepada Allah. Ya, kita bahkan Habib, mohon izin Bib, silakan Bib. Buat Maaf. ibu, Iya. Masya Allah, artinya orang ini maju Bu. Iya. Orang itu bermacam-macam. Iya. Ya, terkadang kita juga tidak perlu menyibukkan diri kita, memberatkan diri kita untuk memikirkan hal tersebut. Iya. Yang pertama, introspeksi diri. Apa saya yang salah atau mungkin saya pernah ngomongin dia, terus ada kadang-kadang begini Bu.
ada orang yang pendengar tapi juga melapor. Ada orang model begitu. Iya. Dia mendengar, oh seakan-akan mendengar tapi dia melapor. Nah, ada juga teman-teman yang model seperti itu. Jadi harusnya seperti apa? Pertama kita introspeksi diri, anggaplah kita yang salah. Kedua, bersangka baik. Ya sudahlah, yang penting kita tidak memutuskan silaturahmi. Kita jalan seperti biasa. Ketemu kita ucapkan salam, kemudian kita juga tetap berbuat baik, ahsin ilaman sa'ailik, dikatakan berbuatlah baik kepada orang yang berbuat buruk terhadap engkau. Juga tadi Ustaz Syah mengatakan minta maaf itu terkadang lebih baik daripada menjelaskan sesuatu agar dia paham, itu repot. Sudah kita minta maaf, kemudian seperti biasa dia berubah nggak jadi masalah. Yang penting kita tidak berubah. Minta maaf sih sudah. Kata dia kamu tidak salah gitu. Ya sudah kalau begitu ibu tenang aja. Artinya sudah minta maaf. Kemudian dia tetap mau seperti itu. Ya sudahlah kita kasih dia space untuk dia seperti itu. Yang penting kita tidak suudon. Pengapa cari kenapa. Nggak selesai-selesai. Udah nanti insya Allah dia berubah sendiri. Kemudian pengen dekat lagi sama ibu. Ya jadi buat Bu Yaya, gak usah terlalu dipikirin. Kalau temannya udah gak mau berteman lagi sama ibu, cari bestie yang baru. Iya, tuh banyak bestinya di sini ya. Masya Allah. Terima kasih ilmunya Habib. Iya, Bu sini dulu ya, jangan kemana-mana ya. Yang di rumah juga jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah.